All attendees are in listen-only mode. Halo, tes, tes, kecil ya. Cek, cek. Halo, tes, cek. Udah ya, belum main. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat datang di Philip Morning Market Call edisi Senin 7 November 2016. Hari ini kami proyeksikan IHSG akan bergerak bullish dengan kisaran support 5 di 5288, sementara resisten level yang berada di 5381. Faktor pendorong kenaikan IHSG menurut kami adalah pergerakan bursa saham Asia pagi ini yang naik tajam setelah FBI mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam kasus email Hillary Clinton semasa beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Selain itu juga dari regional, dari sisi makroekonomi ada rilis data transkrip dari pertemuan Bank of Japan bulan September lalu. Selain itu juga di Australia ada rilis data iklan tenaga kerja, dan juga beberapa negara Asia merilis data cadangan devisanya termasuk Tiongkok. Dari dalam negeri, Indonesia akan melaporkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 hari ini. Selain itu juga investor di Asia juga akan memonitor ketegangan politik di Hong Kong dan Korea Selatan. Sebagaimana kita tahu, hari Sabtu lalu ada demonstrasi besar-besaran di Korea Selatan menuntut presidennya mundur karena skandal. Dan juga hari Minggu juga ada protes besar di Hong Kong yang mengecam intervensi dari Beijing terhadap proses pemilihan legislatif di kepulauan itu, di pulau tersebut. Kita memasuki stock news. Yang pertama adalah Gajah Tunggal. Gajah Tunggal membukukan kenaikan 6,5% pada penjualan dari 9,54 triliun menjadi 10,16 triliun di kuartal 3 2016. Gajah Tunggal juga membukukan laba bersih sebesar 582 miliar di kuartal 3 ini, bertolak belakang dengan rugi bersih 749 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian ada Ciputra Surya atau CTRS. CTRS sudah menghabiskan 300 miliar rupiah untuk belanja modal tahun ini, namun ini hanya merepresentasikan 27% dari alokasi capex untuk tahun ini yang sebesar 1,1 triliun akibat penundaan proyek reklamasi di Makassar. Yang ketiga adalah Elnusa atau Elsa. Elsa ini ekspansi bisnis dengan memasuki bisnis PLTU mulai November tahun ini. PLTU ini akan ditenagai oleh gas dan juga yang merupakan hasil dari LPG dan LNG, pengolahan LPG dan LNG. Yang terakhir adalah Pan Brothers, PBRX. PBRX berencana ekspansi ke dalam dua pabriknya di Jawa Tengah. Investasi totalnya untuk proyek ini sekitar 30 juta US dollar. Ini akan didanai oleh sindikasi
kredit bank dan juga dana dari reakuisisi tahun 2014 yang lalu. Baik, kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih. Suara kecil. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya saya ingin konfirmasi apakah suara saya sudah cukup jelas? Ya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, sebentar lagi kita akan memasuki review untuk technical analysis untuk sesaat lagi. Terima kasih. Ya, untuk pekan lalu kami merekomendasikan saham Inco, lalu ada BJTM, BJBR, dan PPRO. Itu jadi view technical kami. Sekarang kita lihat perkembangannya untuk minggu ini. Pertama, untuk saham BJTM. Tampak BJTM kemarin sudah masih menembus level support sebelumnya di 525 dan menguji level support di 510. Kalau kita lihat dari perdagangan hari Jumat kemarin, dia tampak kembali memantul dan di sini kita lihat indikator stokastiknya sudah golden cross dan ada potensi untuk melanjutkan penguatan untuk berada kembali di atas level 525. Nah, jika level 25 ini tembus, maka target berikutnya ada di kisaran 540 untuk terdekatnya. Namun melihat tren dari saham BJTM yang masih dalam posisi downtrend, maka ada baiknya jika di level 540 bisa melakukan profit taking terlebih dahulu. Sebelumnya untuk IHSG sedikit review mengenai demo kemarin hari Jumat. Kalau kita lihat imbasnya kepada ekonomi, karena ada isu yang berkembang terkait dengan kepolisian pemeriksaan Ahok. Nah, kita lihat dari sisi politik, kalau itu semakin memanas maka tidak baik bagi IHSG secara keseluruhan dan sebaiknya kita pegang cash terlebih dahulu. Namun apabila pemerintah berhasil meredam dan isu ini tidak bergulir lebih lanjut menjadi membesar, maka ini kembali netral untuk IHSG sembari menanti perkembangan dari sektor makro. Demikian sedikit review untuk IHSG. Berikutnya untuk saham Inco. Untuk saham Inco tampaknya masih mampu bertahan di atas support 2585. Kemarin juga kembali memantul dan ada tampak menguji resisten di 2660. Namun sebaiknya kita masih hold wait and see terlebih dahulu karena support 2585 ini
masih cukup tertekan, dan dari indikator baik MACD maupun stokastik belum ada tanda-tanda pembalikan arah, jadi masih wait and see terlebih dahulu. Berikutnya ada saham BJBR. Untuk BJBR juga sedang berada di area support di sekitar 15.20, ini mencoba bertahan di sana. Kalau kita lihat secara stokastik sudah berada di area oversold dan sedang berjuang untuk kembali menguat. Jika Bapak Ibu ingin kembali akumulasi, sebaiknya ketika saham ini sudah berada di atas level 1580, yaitu level sistemnya, supaya kita lebih konfirmasi. Dan jika level itu terlampaui dengan volume cukup tebal, maka berikutnya menguji level 1690. Baik, kita beralih ke technical recommendation untuk minggu ini. Pertama, IHSG seperti yang tadi saya bahas sedikit mengenai situasi politik. Kalau kita lihat dari perdagangan intraday Jumat kemarin, memang tekanan asing untuk jualan cukup besar tercatat. Namun ketika sesi 2 tampaknya ada pembalikan arah dan IHSG ditutup menguat. Jika kita lihat secara historical, ketika bentuk candle batangnya hijau seperti ini, tiga periode sebelumnya, maka ada peluang bagi IHSG untuk melanjutkan penguatannya hari ini dengan target terdekat di level 5363. Berikutnya ada saham Bank Mandiri. Saham Bank Mandiri ini dalam jangka menengah dalam posisi dalam jangka pendek menengah sideways, namun jika kita jangka panjang ini masih dalam posisi uptrend red bullish, dan polanya membentuk pola ascending triangle kalau kita lihat. Dan kemarin juga mampu bertahan di batas bawah dan memantul kembali ke atas. Lalu ada saham Elsa. Saham Elsa ini dalam jangka panjang dan menengah masih dalam posisi downtrend. Tampaknya ada potensi untuk menguji level support di kisaran 420. Dan ini masih ada gap juga di bawah, seperti kita lihat di sini. Ini potensi untuk ditutup terlebih dahulu. Jadi kita sebaiknya wait and see untuk saham Elsa dan spekulasi buy di level 420. Demikian untuk technical review. Berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari Bapak Abdul Muin mengenai saham Indofood dan BJTM. Untuk Indofood, ya, Indofood ini dalam jangka pendek masih berada dalam posisi downtrend, Pak. Kalau kita lihat ada support cukup kuat di kisaran 7.900, ada potensi untuk menuju ke sana selama belum ada pembalikan arah. Sementara untuk support terdekat ada di kisaran 8.066, 8.000 hingga 8.050. Ini adalah support terdekatnya. Kalau kita lihat dari sisi MACD masih ada peluang untuk kembali melemah walaupun sudah memasuki area oversold, begitu juga dengan stokastik. Nah, sedikit ada peluang optimisme di stokastik karena sudah ada tanda-tanda untuk golden cross, jadi ada peluang untuk rebound hari ini. Jadi rekomendasi kami untuk saham Indofood bisa buy on weakness di hari ini. Demikian Pak Abdul Muin. Berikutnya saham Bank Jatim. Untuk BJTM ini ada spekulasi buy juga dengan target di level 540, Pak. Jadi karena kita lihat kemarin stokastik sudah golden cross dan hari ini berpeluang untuk menembus resisten 525 dengan target 540. Jadi bisa untuk bermain jangka pendek terlebih dahulu. Namun jika level 540 kembali ditembus dengan volume tebal, maka ini kembali membuka peluang untuk menuju ke level 560 hingga 565. Demikian Pak Abdul Muin. Berikutnya Bapak Ahmad Riyandi untuk saham Indika dan Astra. Oke, saham Indika tampaknya ini terbawa sentimen saham-saham batubara secara keseluruhan. Ini sudah naik
dari hari Rabu kemarin dari harga 660 hingga tertingginya kemarin di level 1000 rupiah. Ya. Namun secara teknikal ini sudah cukup tinggi dan kita lihat dari sisi indikator stokastiknya sudah ada mulai sedikit melemah kekuatan kenaikannya dan ada potensi untuk kembali terkoreksi. Namun koreksi ini cukup wajar mengingat cukup tingginya kenaikan dengan support ada di kisaran 770 untuk saham Indika ini. Dan jika Bapak memiliki barang, kami sarankan bisa untuk sell on strength untuk saham Indika. Berikutnya saham Astra International. Untuk Astra International, ya ini tampaknya sedang menuju ke arah support 8.000 dan jika 8.000 ini mampu bertahan, bisa buy on weakness di level 8.000 ini untuk kembali dapat di take profit di kisaran 8.325 hingga 8.300 untuk target price terdekatnya. Namun kalau kita lihat dari stokastiknya masih ada peluang untuk kembali melemah, sebaiknya menunggu hingga ada pantulan di pergerakan intraday-nya, Pak. Demikian Pak Ahmad Riyandi. Berikutnya dari Ibu Suryani untuk BBNI dan Antam. Ya, apakah suaranya sudah cukup jelas Ibu Suryani? Untuk BBNI ini kemarin ada memantul di supportnya di 5420 hingga mencapai pas di resistennya di 5600. Kalau kita lihat stokastik juga sudah ada tanda-tanda pembalikan arah. Ini kalau kita lihat di sini masih kecil tapi ada peluang untuk kembali membaik. Namun kami lihat ini kenaikan masih bersifat temporer dan ada peluang untuk kembali terkoreksi ketika menyentuh di level resisten 560. Jadi kalau Ibu ada memiliki barang BBNI bisa sell on strength dulu untuk hari ini sambil melihat ke depan seperti apa. Namun tetap dapat kembali diakumulasi di level 5.500 hingga 5.425. Itu adalah area yang baik untuk kembali akumulasi. Berikutnya saham Aneka Tambang. Aneka Tambang masih dalam posisi uptrend, Bu. Jadi ini masih di hold pun masih aman. Dan juga untuk indikator stokastiknya sudah tampak ada sedikit golden cross di sini. Dan membuka peluang untuk kembali menguji upper trend channel ini dengan resisten terdekat yaitu di level psikologi 1000, Bu. Jadi ini masih bisa di-keep saham Antamnya. Berikutnya dari Bapak Antonius Leo mengenai saham Elsa dan CTRA. Untuk Elsa tadi sudah kami masukkan dalam technical review kami. Sementara ini bisa mencoba untuk spekulasi buy di level 420 Pak Antonius. Kalau dari sisi fundamental memang kemarin revenue-nya menurun, namun untuk valuasi PE ratio 13 kali kami rasa masih cukup wajar. Jadi bisa untuk ditradingkan dalam jangka pendek maupun jangka menengah untuk saham Elsa dengan titik untuk akumulasi di level 420. Berikutnya saham CTRA. Untuk saham CTRA tampaknya cukup volatile dan choppy dengan rentang di harga 14.50 hingga 17 cukup tinggi memang, dan sekarang ini sudah berada di area bawah dari bandnya di kisaran 14.50. Kami sarankan bisa buy on weakness untuk saham CTRA ini karena dari sisi indikator stokastik juga sudah mulai golden cross dan ada peluang untuk penguatan, namun dari sisi MACD baru mulai melambat. Jadi bisa buy on weakness di rentang 1470 hingga 1500 untuk saham CTRA dan dapat melakukan profit taking di kisaran 1600. Demikian Pak Antonius. Ya Pak Robertus, untuk view IHSG jangka menengah.
hingga akhir tahun kami masih cukup optimis bahwa mampu melampaui level 5.500, namun jangka pendek ini kita lihat masih akan ada berada di rentang 5340 hingga 5475, yaitu level tertinggi sebelumnya. Dan kalau kita lihat tadi mengenai dari sisi politik, selama politik mampu dijaga kondusif, maka masih tidak ada masalah bagi SG. Namun jika ini masalah kemarin berkembang terus dan semakin membesar bola saljunya, maka sebaiknya pegang cash terlebih dahulu dan kita lihat hingga kondisi menjadi stabil. Demikian Pak Robertus Immanuel. Berikutnya dari Ibu Alimi Nuribat mengenai Barito dan MBSS. Untuk Barito tampaknya kemarin terdongkrak kinerjanya karena dia adalah induk perusahaan TPIA, Chandra Asri, dan TPIA performance-nya mulai terlihat menggembirakan sehingga berimbas kepada induknya yaitu Barito. Kalau kita lihat secara teknikalnya memang tampaknya akan ada koreksi teknikal terlebih dahulu dengan target ada di kisaran 1350 untuk supportnya. Namun jika 1350 ini berhasil tembus, maka bisa ditunggu di level 1200 karena tampak dari indikator MACD-nya ada peluang untuk kembali melemah. Namun jika ingin mengkeep saham ini jangka menengah jangka panjang, kami rasa ini masih cukup baik karena pergerakan kenaikannya juga baru mulai dari awal 2016 dari harga cukup tinggi, memang dari harga 160 hingga sekarang di 1300. Demikian Ibu Alimi. Berikutnya MBSS. Ya, MBSS ini masih dalam tren sideways untuk jangka menengahnya, namun dalam jangka pendek tampak sudah mulai ada tanda-tanda menguat. Ini kemarin baru saja breakout resisten batas atas di kisaran 380. Namun kalau kita lihat kemarin ada sedikit koreksi, ini bisa coba kembali akumulasi di level 370 untuk MSS buy on weakness, dan kita lihat apakah dia mampu kembali bertahan di atas 380. Jika mampu bertahan, maka bisa di hold untuk saham ini dan mengikuti pergerakan kenaikan selanjutnya. Demikian Ibu ini. Lalu dari Bapak Khairul untuk saham Pakuwon. Saham Pakuwon ini adalah sedikit dari saham sektor properti yang kinerjanya masih cukup baik di tengah pelambatan properti. Kalau kita lihat kemarin ada sedikit technical rebound dari posisi tertingginya di kisaran 750. Ini tampaknya sudah mulai konsolidasi di rentang 690 hingga 720, Pak. Jadi menurut kami bisa coba buy on weakness dengan entry point di kisaran 690 untuk saham Pakuwon ini. Kalau kita lihat memang meskipun indikator stokastik masih berada di area tengah-tengah dan belum memasuki area oversold, namun jika dia sudah golden cross seperti beberapa periode sebelumnya, maka kenaikannya akan cukup panjang dan bertenaga. Ini bisa diikuti kita pergerakannya. Jadi saran kami bisa buy on weakness di saham Pakuwon ini. Demikian. Berikutnya Bapak atau Ibu Levi untuk saham Akra, Astra, dan Pegas untuk minggu ini. Untuk saham Akra ya kemarin tampaknya ada technical rebound tepat di support 6.500 yang merupakan channel sideways-nya, lower channel. Kemudian tampaknya akan berpeluang untuk menuju ke level 7.000 yaitu upper channel. Jadi untuk saham ini masih bisa diikuti hingga menuju level 7.000 untuk kemudian kembali take profitnya. Demikian Ibu Levi. Lalu saham Astra sudah kami bahas tadi sedikit review bahwa saham Astra ini bisa coba untuk buy on weakness di kisaran 8.000 dan kembali realisasikan profit di kisaran 8.300 hingga 8.425. Lalu ada saham Pegas.
Saham Pegas juga tampaknya bisa kembali diakumulasi memanfaatkan technical rebound untuk menguji level resisten terdekat di kisaran 2600 ya. Jadi ini masih bisa diikuti dan level 2600 bisa kita lihat jika kenaikan sudah mulai melemah bisa mulai take profit dan kita menantikan untuk kembali akumulasi di level 2400. Demikian Bapak atau Ibu Levi. Demikian juga untuk Bapak Boy mengenai saham Pegas. Lalu saham Pepro. Saham Pepro ini tampaknya jangka pendek agak cenderung downtrend, namun jangka menengah dan panjang masih posisi uptrend dan ini pas berada di supportnya yaitu di uptrend channel kami. Kemarin memantul di situ dan tampaknya ada peluang untuk saham Pepro ini kembali menguat Pak untuk menguji level resisten di 1400 dan jika hari ini kembali menguat bisa kembali akumulasi saham Pepro dan kalau kita lihat histori pergerakannya ketika melalui pasca fase konsolidasi dan ini breakout resistennya seperti kita lihat di sini maka kenaikannya cukup panjang bisa mencapai 3 atau 4 hari dan level tersebut berada di kisaran 1470 Pak. Jadi nanti kalau seandainya saham Pepro ini kembali rally dan terus menguat bahkan menembus level 1470 bisa tetap di hold untuk selama 3 atau 4 hari berikutnya ke depan. Demikian Pak Boy. Lalu Ibu Suryani untuk saham LPKR. LPKR masih dalam posisi downtrend Ibu dan ada peluang untuk technical rebound meskipun masih kecil peluangnya karena kita di sini sudah mulai agak konsolidasi. Namun sebaiknya jika Ibu ingin kembali akumulasi tunggu sampai dia break level 900 dulu Bu. Jadi untuk mengkonfirmasi saja kenaikannya. Kalau kita lihat secara indikator MACD ini sudah mulai ada tanda-tanda penguatan dan juga stokastik sudah menguat. Jika Ibu lebih berani untuk spekulasi bisa buy on weakness untuk hari ini. Namun jika Ibu ingin lebih aman bisa akumulasi ketika dia break level 900 dengan volume yang cukup kuat Ibu. Demikian. Berikutnya dari Ibu Ratri untuk saham ERA, LPKR dan Garuda. Untuk LPKR ya baru saja kita bahas. Lalu untuk saham ERA Jaya. Untuk ERA Jaya secara view industri memang penjualan ponsel tampaknya agak mulai melambat tidak hanya di Indonesia namun di global. Jadi mungkin secara ERA Jaya untuk bertumbuh ke depannya mungkin akan moderat saja. Kembali ke technical view-nya ini masih dalam posisi very strong bearish. Kalau kita lihat di sini channelnya masih berada dalam channel downtrend dan ada potensi untuk trading jangka pendek, yakni di sini kita bisa buy on weakness dan take profit di kisaran 630. Dan jika level 630 ini bisa kembali di break dengan volume tebal, maka bisa di hold untuk menguji resisten berikutnya di kisaran level 660. Namun ini saham cukup berisiko untuk saat ini dan kami sarankan untuk trading jangka pendek saja di saham ERA Jaya. Demikian Ibu Ratri. Kemudian ada saham Garuda Indonesia. Untuk Garuda ini masih dalam tren downtrend pula dan ada sedikit pembalikan arah 2 hari terakhir namun perlu dikonfirmasi dan konfirmasinya adalah level 360 yang merupakan resisten terdekatnya. Untuk jangka pendek jika menembus level 360 bisa diikuti untuk trading selama 1 atau 2 hari dan target berikutnya ada di kisaran 375 untuk saham Garuda. Namun jika rally ini cukup panjang dan 375 kembali ditembus, kalau kita lihat sebelumnya, maka bisa di-keep saham Garuda dan resisten berikutnya ada di kisaran 420. Jadi 360 ini adalah salah satu titik krusial apakah dia mampu membalik pergerakan downtrendnya menjadi uptrend atau tidak kuat dan justru lanjut ke bawah. Karena kalau lanjut ke bawah dia ada support cukup kuat di kisaran 300 rupiah. Jadi agak jauh memang lebih baik
saham ini untuk ditradingkan jangka pendek saja terlebih dahulu. Demikian Ibu Ratri. Berikutnya dari Bapak Markus untuk saham Indofood. Tadi suara terputus dan juga saham Aisyah. Baik Bapak Markus, untuk saham Indofood. Untuk saham Indofood ada peluang untuk bottom fishing di saham ini dengan level support di 8.050, 8.000 hingga 8.050 Pak. Jadi ini entry point. Tampak dari indikator stokastis juga ada mulai golden cross, jadi ada peluang untuk menguat. Untuk target price-nya terdekat di 8.500, jadi ini bisa di buy on weakness untuk hari ini di kisaran 8.000 hingga 8.050 Pak. Berikutnya untuk saham Aisyah. Saham Aisyah juga ada peluang untuk technical rebound hari ini. Ini ada di area supportnya di Rp2.000. Jadi Rp2.000 ini kami rasa entry point cukup bagus untuk saham Aisyah. Kalau kita lihat juga dari indikator stokastiknya sudah berada di area oversold dan mulai melandai untuk kemudian kedepannya diharapkan mampu membentuk pola golden cross. Tapi untuk saat ini masih posisi speculation buy. Ya, sudah open dan candlenya sudah mulai agak merah ini tampaknya. Kita nunggu dulu apakah dia mampu bertahan di level 2000 atau justru terkoreksi. Kalau terkoreksi dia ada support lagi di level 1940 Pak. Ini tepat di moving average 100-nya dan biasanya ini adalah support cukup kuat untuk saham Aisyah. Demikian Bapak Markus. Tampaknya sudah mulai memasuki jam trading. Kami rasa kami cukupkan dulu untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan mari kita berharap semoga kondisi politik Indonesia bisa tetap kondusif dan aman sehingga tidak mempengaruhi kondisi perekonomian. Selamat pagi dan selamat trading. Terima kasih.